Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Walandini. Hari ini saya akan membacakan jawaban dari tugas belajar di luar kelas hari ke-17. Pertanyaan yang pertama mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu segala sesuatu permainan yang berhubungan dalam menumbuhkan minat baca pada anak, agar anak senang membaca menggunakan media atau modul yang sebelumnya sudah dikuasai oleh anak. Pertanyaan yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu membaca buku cerita dengan nyaring, membaca dalam hati, interaksi dengan teks melalui pertanyaan dan diskusi, serta kegiatan kreatif seperti menggambar atau bermain peran berdasarkan isi buku. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Yaitu untuk mengembangkan kemampuan literasi, meningkatkan pemahaman bahasa, dan memperluas wawasan. Pertanyaan yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Yaitu dalam sesi belajar yang berstruktur dan berkelanjutan. Pertanyaan yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Yaitu karena mendorong motivasi intrinsik dan meningkatkan keterampilan praliterasi, serta menciptakan suasana yang menyenangkan dan interaktif untuk belajar dan dapat menumbuhkan minat baca dan membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan tertarik. Pertanyaan yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yaitu memperhatikan sikap anak, apakah anak sudah terlihat senang, antusias, dan semangat, apakah anak sudah dapat membaca kata-kata dengan baik dan cepat. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Yaitu fokus pada membuat proses belajar membaca menjadi menyenangkan dan interaktif. Bisa dimulai dengan memilih buku yang menarik, membaca dengan ekspresi, dan mengajak anak berdiskusi setelah selesai. Pertanyaan yang kedelapan, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Yaitu kurangnya minat baca dan kemampuan membaca anak. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya motivasi belajar, prestasi akademik yang menurun, dan bahkan masalah sosial. Pertanyaan yang selanjutnya mengenai kegiatan teori jam bandul. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul adalah teori prioritas di mana kegiatan utama yang menjadi prioritasnya adalah bermain baca-bacaan. Contohnya, bermain modul baca Bimba A I U E O, membaca buku cerita, membaca majalah Bimba A I U E O, dan melakukan berbahasa Bimba atau verbal kata. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Yaitu agar setiap anak yang dibimbing tetap semangat, ceria, tidak mudah bosan dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar, sehingga anak akan tumbuh minat baca dan minat belajarnya. Pertanyaan yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu bisa dilakukan di sepanjang kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yaitu mengarahkan anak bermain baca-bacaan dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak, membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Pertanyaan yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Yaitu bisa berdampak negatif pada motivasi dan hasil belajar. Anak mudah bosan dan kehilangan motivasi, sulit konsentrasi, prestasi belajar yang buruk, dan kurangnya rasa percaya diri. Pertanyaan yang terakhir, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Yaitu motivator akan kurang efektif dalam membimbing minat belajar anak, sehingga anak mungkin tidak akan merasa senang dan termotivasi untuk belajar. Dan potensi anak untuk menjadi pembelajar
mandiri sepanjang hayat juga akan berkurang. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.